Hari itu matahari bersinar terang. Udara terasa begitu hangat, bahkan terlalu hangat untuk suasana hatiku yang belakangan ini terasa hambar. Aku memutuskan menerima undangan kecil dari seorang teman lamaku, Rina, yang sudah lama sekali tidak kutemui. Rina dulu sahabat dekatku di bangku SMA. Kami selalu bersama, entah itu mengerjakan tugas, curhat soal cinta monyet, atau sekadar nongkrong sambil tertawa hingga lupa waktu. Setelah lulus, jalan kami mulai berbeda. Aku kuliah di kota lain, sementara Rina langsung bekerja. Komunikasi kami pun semakin jarang, hanya sesekali bertegur sapa lewat media sosial. Maka ketika ia menghubungiku lewat pesan singkat dan mengajakku berkunjung ke rumah barunya, aku merasa antusias. Ada perasaan rindu sekaligus nostalgia. Aku berpikir, mungkin ini kesempatan untuk kembali merajut tali persahabatan yang dulu pernah begitu hangat. Datangnya, aku tunggu. Banyak cerita yang ingin aku bagi, tulis Rina dalam pesannya. Aku tersenyum membaca kalimat itu. Entah mengapa, ada rasa penasaran bercampur hangat. Aku pun menyiapkan bingkisan kecil, setoples kue kering buatan sendiri, sebagai buah tangan. Suamiku, Andri, sedang tidak di rumah saat itu. Ia bilang ada perjalanan dinas ke Surabaya selama seminggu. Jadi aku pun bebas pergi tanpa harus berpamitan panjang. Rumah Rina terletak di sebuah perumahan elit yang cukup megah. Saat mobilku berhenti di depan pagar besi berwarna hitam, aku sempat tertegun. Wah, ternyata kehidupannya kini cukup mapan. Aku merasa senang untuknya. Belum sempat aku menekan bel, Rina sudah muncul dari balik pintu sambil melambai. Senyumnya masih sama seperti dulu, lebar, ramah, membuat orang yang melihat merasa diterima dengan hangat. Rani, astaga, aku kangen banget sama kamu, serunya sambil memelukku erat. Aku pun membalas pelukannya, merasakan nostalgia mengalir begitu saja. Aku juga kangen, Rin. Lama banget kita nggak ketemu. Kamu makin cantik aja sekarang. Rina terkekeh. Ah, kamu ini bisa aja. Ayo masuk, ayo. Aku mengikutinya masuk ke dalam rumah. Begitu kaki melangkah di ruang tamu, mataku langsung terpaku pada interior mewah yang ditata dengan sangat rapi. Sofa empuk berwarna krem, karpet tebal, rak buku, dan beberapa pajangan mahal. Semua terlihat berkelas. Namun, bukan itu yang membuatku terdiam. Tepat di dinding ruang tamu, tergantung sebuah figura besar berisi foto pernikahan. Aku otomatis mendekat, seolah mataku dipaksa menatap lebih lama dari yang seharusnya. Dalam foto itu, tampak Rina memakai gaun pengantin putih yang indah, lengkap dengan hiasan kepala yang membuatnya terlihat seperti putri. Di sampingnya berdiri seorang pria berjas hitam, tersenyum lebar, menatap kamera dengan tatapan bangga. Dan pria itu, oh, Tuhan, pria itu adalah Andri, suamiku. Kakiku mendadak lemas. Aku merasakan dadaku seperti diremas kuat-kuat, nafasku tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Jantungku berdentum kencang hingga suaranya terasa memenuhi telingaku. Aku ingin berteriak, ingin menjerit, ingin memaki. Tapi tubuhku membeku. Aku hanya bisa berdiri menatap foto itu, seperti seseorang yang tiba-tiba dilempar ke jurang dalam tanpa pegangan. Andri, suamiku, kenapa dia ada di sana? Kenapa dia berdiri di samping Rina dengan pakaian pengantin? Tidak, tidak mungkin. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin itu hanya mirip. Aku mencoba menipu diriku sendiri, menenangkan pikiranku. Tapi semakin kutatap, semakin jelas kenyataan yang tak terbantahkan. Itu benar-benar Andri. Rahang tegasnya, senyumnya, sorot matanya, semua terlalu familiar untuk kukira salah. Tanganku gemetar tanpa bisa kukendalikan. Aku menggenggam erat tas kecilku, berharap Rina tidak menyadari perubahan raut wajahku. Cantik ya fotonya, suara Rina menyentakku. Ia berdiri di sampingku, menatap foto itu dengan penuh kebanggaan. Aku tersedak napas. Cantik. Suaraku hampir tak terdengar, bergetar. Rina tersenyum puas. Itu foto pernikahanku tahun lalu. Rasanya masih nggak percaya, aku akhirnya bisa menikah dengan laki-laki yang aku cintai. Dia baik banget, perhatian, dan, ya, sempurnalah pokoknya. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk dadaku.
Aku menunduk, berpura-pura merapikan ujung blusku agar ekspresi wajahku tidak terlihat jelas. Wah, selamat ya, Rin. Aku nggak sempat dengar kabarnya, ucapku, berusaha terdengar wajar. Ya, aku memang nggak undang banyak orang. Pernikahannya juga agak mendadak. Tapi aku bahagia banget sekarang. Aku tersenyum kaku. Dalam hatiku, amarah mulai membara. Sepanjang percakapan berikutnya, aku hanya separuh hati mendengarkan. Rina bercerita tentang rumah barunya, tentang rencana punya anak, tentang betapa suaminya sangat mendukung segala aktivitasnya. Aku hanya mengangguk-angguk, sesekali melempar senyum palsu. Sementara dalam kepalaku, suara-suara lain berteriak, "Ini tidak mungkin. Andri menikah dengan Rina? Diam-diam? Jadi selama ini dia bohong?" Kilas balik bermunculan di benakku. Malam-malam ketika Andri pamit dinas keluar kota seminggu penuh. Hari-hari ketika ia tidak mengirim kabar, hanya sesekali menjawab pesan dengan singkat. Waktu ketika ia mulai jarang memberi uang belanja, bahkan beralasan bisnisnya gagal. Semua mulai masuk akal. Pantas saja akhir-akhir ini dia begitu jauh dariku. Pantas saja aku selalu merasa ada yang ganjil. Tanganku terkepal erat di pangkuan. Rasanya aku ingin langsung berdiri, menampar wajah Rina, lalu menelepon Andri untuk mengutukinya habis-habisan. Tapi aku menahan diri. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Kalau aku meledak sekarang, Rina akan tahu bahwa aku istri sah Andri. Dia bisa menyiapkan pembelaan, mungkin bahkan menghilangkan bukti. Tidak, aku harus lebih cerdas. Setelah hampir 1 jam berbincang dengan hati penuh bara, akhirnya aku pamit. Maaf ya, Rin, aku nggak bisa lama-lama. Ada urusan mendadak di rumah, kataku dengan senyum palsu. Sayang banget. Tapi nggak apa-apa, lain kali kita ketemu lagi ya. Jangan sampai lost kontak lagi, jawabnya sambil memelukku. Aku mengangguk singkat lalu melangkah keluar. Begitu pintu rumahnya tertutup, napasku terhembus keras. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku masuk ke mobil dan duduk diam beberapa menit. Tanganku memegang setir, tapi tubuhku gemetar. Perasaan marah, kecewa, hancur, bercampur jadi satu. Aku memandang lurus ke depan, dan dalam hati berkata, "Andri, beraninya kamu. Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu pikir aku tidak akan tahu? Tunggu saja. Kau akan merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan dihancurkan." Di saat itu juga, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membongkar semua kebusukan ini. Dan aku akan memastikan mereka berdua menyesali perbuatan mereka. Mobilku melaju di jalan raya dengan pikiran kalut. Suara mesin terdengar samar karena kepalaku dipenuhi gema-gema foto di ruang tamu Rina. Foto pernikahan itu terus menari-nari di depan mataku, seakan-akan menertawakan kebodohanku selama ini. Aku mencoba mengendalikan napas. Tapi setiap kali teringat senyum puas Rina ketika memandangi figura besar itu, dada ini kembali terasa sesak. Ya Tuhan, bisikku lirih sambil menepi di pinggir jalan. Aku tidak sanggup melanjutkan perjalanan dalam keadaan begini. Air mataku kembali mengalir, menodai riasan tipis di wajahku. Dan tiba-tiba, pikiranku melayang ke belakang. Menelusuri jejak-jejak waktu. Mengingat kembali bagaimana kehidupanku bersama Andri sejak awal. Bagaimana aku begitu percaya, begitu yakin, bahwa aku sudah memilih pasangan hidup yang tepat. Aku dan Andri menikah 5 tahun lalu. Saat itu aku sudah mapan dengan pekerjaanku sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta besar. Sementara Andri, jujur saja, dia bukanlah pria yang benar-benar stabil secara finansial. Dia bekerja serabutan, kadang jadi marketing properti, kadang ikut proyek temannya, kadang mencoba berjualan online. Tidak ada yang benar-benar konsisten. Tapi entah mengapa, aku jatuh hati pada pesonanya. Andri punya cara bicara yang meyakinkan, tatapan mata yang hangat, dan sikap yang selalu membuatku merasa diperhatikan. Dia tahu bagaimana membuat seorang perempuan merasa spesial. Saat melamarku, ia berjanji, "Rani, aku memang belum mapan. Tapi aku janji akan bekerja keras, akan jadi suami yang baik, akan selalu mendukungmu."
Aku nggak akan biarkan kamu merasa sendirian. Aku yang saat itu buta oleh cinta, percaya sepenuh hati. Aku pikir, harta bisa dicari bersama. Yang penting cinta dan kesetiaan. Maka kami pun menikah sederhana, dengan pesta yang tidak mewah tapi penuh kebahagiaan. Aku ingat betapa bangganya Andri menggenggam tanganku di pelaminan, memperkenalkanku pada semua tamu. Aku ingat betapa hangatnya malam pertama kami, penuh janji manis untuk masa depan. Aku sungguh percaya, kami akan menjadi pasangan yang bisa melewati segala badai bersama. Awal pernikahan kami berjalan cukup harmonis. Aku bekerja, Andri mencoba berbagai usaha. Walau hasilnya tidak banyak, aku selalu mendukungnya. Bahkan seringkali aku yang memberi modal. Aku butuh 5 juta untuk ikut proyek ini, Ran. Untungnya bisa besar, katanya suatu hari. Aku pun mengeluarkan tabunganku tanpa banyak tanya. Kalau usahanya gagal, aku selalu bilang, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Aku percaya kamu bisa. Aku terus meyakinkan diriku bahwa pernikahan adalah tentang saling mendukung. Namun, setelah 2 tahun, aku mulai menyadari ada yang berubah. Andri jadi semakin sering keluar rumah. Alasannya macam-macam, meeting, ketemu klien, survei lokasi proyek. Tapi jarang sekali ada hasil nyata yang dia bawa pulang. Sementara kebutuhan rumah tangga sebagian besar dipikul olehku. Mulai dari cicilan rumah, belanja bulanan, bahkan sampai kendaraan. Andri memang sesekali memberi, tapi jumlahnya jauh dari cukup. Aku lagi sepi, Ran. Nanti kalau ada proyek masuk, aku janji langsung kasih kamu, katanya berkali-kali. Aku pun mengangguk, mencoba sabar. Ya sudah, yang penting kamu jangan stres. Aku masih bisa tanggung. Tapi entah mengapa, dalam hati kecilku ada rasa janggal. 3 tahun pernikahan, alasan baru muncul. Andri tiba-tiba sering bilang ada perjalanan dinas luar kota. Seminggu, paling lama 10 hari. Aku harus ikut rapat sama rekanan, katanya suatu malam sambil menyiapkan koper. Aku sempat heran. Bukannya kamu kerja nggak tetap? Kok sekarang ada dinas segala? Andri terkekeh. Ya ini, aku lagi coba stabilin bisnis. Ada partner yang ngajak kerja sama. Jadi aku harus sering keluar kota. Aku ingin percaya. Aku memang terlalu ingin percaya. Maka aku biarkan ia pergi. Setiap kali ia berangkat, aku selalu merasakan rindu yang aneh. Rasanya kosong, tapi aku menenangkan diri dengan pikiran, ini demi masa depan kami. Demi kebahagiaan kami. Tapi lama-lama, aku sadar ada kejanggalan. Saat Andri pergi, ia jarang sekali mengabariku. Paling hanya 1 atau 2 pesan singkat dalam sehari. Kalau kutanya sedang apa, jawabannya selalu, lagi sibuk meeting, atau, lagi di jalan. Kadang aku menunggu teleponnya sampai larut malam, tapi tak kunjung ada. Sementara aku di rumah, sibuk bekerja, mengurus rumah, dan menyiapkan segalanya agar ia merasa nyaman ketika pulang. Aku bahkan sempat merasa bersalah. Mungkin aku terlalu menuntut. Mungkin dia memang benar-benar sibuk. Mungkin aku harus lebih pengertian. Dan lagi-lagi, aku menutup mata terhadap tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya jadwalnya yang berubah, tapi juga sikapnya terhadapku. Andri yang dulu selalu hangat, kini jadi lebih dingin. Ia tidak lagi sering menggenggam tanganku. Tidak lagi menatap mataku saat bicara. Bahkan jarang memuji atau bercanda seperti dulu. Kalau aku mencoba bercerita tentang pekerjaanku, ia hanya menjawab singkat. Oh, ya udah. Aku merindukan versi dirinya yang dulu. Aku merindukan percakapan panjang kami sebelum tidur tentang mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Selain itu, soal keuangan semakin parah. Ia hampir tidak pernah lagi memberiku uang belanja. Katanya, semua uangnya diputar untuk bisnis. Aku butuh tambahan, Ran. Sementara kamu dulu yang cover kebutuhan, ya? Kalau nanti bisnis jalan, aku janji semua kembali, katanya berkali-kali. Dan aku, bodohnya, selalu menuruti. Aku yang menanggung cicilan rumah, mobil, bahkan liburan. Semua. Aku bahkan mulai menjual sebagian perhiasanku untuk menutup pengeluaran. Tapi aku masih menenangkan diri.
Ini demi keluarga. Ini demi Andri. Aku tidak sadar, aku sedang diperas perlahan-lahan oleh laki-laki yang katanya mencintaiku. Ada beberapa hal kecil yang sebenarnya sudah menjadi tanda besar, hanya saja aku mengabaikannya. Suatu kali, aku mencium aroma parfum perempuan di bajunya. Saat kutanya, ia menjawab enteng, mungkin kena di lift hotel. Banyak orang lewat. Pernah juga aku menemukan struk pembelian perhiasan di tasnya. Saat kutanya, katanya itu titipan temannya. Dan yang paling menyakitkan, suatu malam ketika ia tidur, ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal, aku kangen kamu. Hati-hati ya sayang. Aku langsung menegurnya keesokan harinya. Tapi ia malah marah. Kamu jangan suuzon. Itu mungkin temenku yang bercanda. Kamu tuh gampang banget curiga. Aku merasa bersalah lagi. Aku minta maaf. Dan ia dengan cepat memaafkan, seakan-akan akulah yang salah. Begitulah, Andri pintar membolak-balikkan keadaan dan kini, semua potongan itu bersatu. Perubahan sikap, alasan dinas luar kota, dinginnya perlakuan, hilangnya uang, semua ternyata mengarah pada satu jawaban. Andri menikah lagi. Diam-diam. Dengan sahabatku sendiri. Pantas saja. Pantas saja ia bisa membiayai hidupnya di luar sana meski tak pernah memberiku uang. Pantas saja ia sering pergi seminggu penuh. Pantas saja aku selalu merasa sendirian. Aku merasa diriku perempuan paling bodoh di dunia. Selama ini aku bekerja mati-matian, membiayai hampir semua kebutuhan. Sementara dia mengkhianati aku dengan uangku sendiri. Air mataku jatuh lagi. Aku memukul setir mobil dengan keras, berulang kali, sambil menggeram. Andri, dasar laki-laki tidak tahu diri. Kamu pikir aku ini siapa? Mesin pencetak uang untukmu. Nafasku terengah. Tapi amarah ini justru memberi kekuatan. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak boleh lagi diam. Sudah cukup aku dibohongi. Sudah cukup aku diperalat. Aku akan menunjukkan padanya siapa sebenarnya yang punya kuasa dalam rumah tangga ini. Aku yang bekerja, aku yang membiayai, aku yang punya segalanya. Dan aku pula yang akan meruntuhkan semua kebahagiaannya yang palsu itu. Dengan tangan bergetar, aku menghidupkan mesin mobil lagi. Kali ini, arah tujuanku jelas, pulang. Aku harus menyiapkan rencana. Dan dalam hati, aku berbisik. Rina, Andri, kalian akan menyesal sudah meremehkanku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Mataku menatap kosong ke langit-langit kamar, sementara hati dan pikiranku berkecamuk hebat. Bayangan foto pernikahan itu seakan menempel di retina mataku. Senyum Andri dalam balutan jas pengantin, genggamannya di tangan Rina, sorot bangga mereka, semua itu membuat dadaku sesak seperti dicekik. Aku memeluk guling dengan erat, menahan tangis agar tidak meledak. Amarah yang kubendung terasa menyesakkan, tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh gegabah. Kalau aku langsung mengamuk, Andri mungkin akan menutup rapat semua akses. Ia bisa menyembunyikan harta, menyamarkan aset, bahkan memutarbalikkan keadaan hingga aku yang terlihat bersalah. Tidak, aku harus lebih cerdas dari mereka. Aku berbalik, mengambil ponselku. Kugulir galeri, mencari foto pernikahan yang sempat diam-diam kuabadikan di rumah Rina. Ya, aku pura-pura sedang melihat-lihat dekorasi rumah, padahal sempat mengarahkan kamera ke figura besar itu. Hasilnya cukup jelas, wajah Andri dan Rina berdiri berdampingan, sepasang pengantin bahagia. Tanganku bergetar memegang layar. Bukti pertama, pikirku, tapi itu belum cukup. Aku butuh lebih banyak. Keesokan paginya, setelah memastikan rumah sepi, aku mulai menggeledah laci-laci kerja Andri. Hati ini rasanya remuk karena harus sampai melakukan hal itu, tapi aku sudah tidak peduli. Di laci meja kerjanya, kutemukan beberapa dokumen, slip transfer ke rekening seseorang bernama Rina Widyastuti. Ya Tuhan, itu jelas nama sahabatku. Jumlahnya tidak main-main, puluhan juta dalam beberapa kali transfer. Aku hampir menjatuhkan kertas itu saking terkejutnya. Jadi selama ini uang yang kupeluh mati-matian, malah kamu berikan ke dia, Andri, gerutuku dengan suara tercekat. Kutemukan juga kwitansi pembelian perhiasan dari sebuah toko emas. Tanggalnya bertepatan dengan hari ulang tahun Rina tahun lalu. Aku masih ingat,
Waktu itu Andri sedang dinas di luar kota, dan aku melewati hari ulang tahunku sendiri tanpa ucapan manis darinya. Ternyata, ia sedang merayakan dengan wanita lain. Hatiku diremas lagi. Tapi bukti demi bukti ini membuat tekadku semakin kuat. Aku menaruh semua kertas itu di map biru, lalu menyembunyikannya di rak buku pribadiku. Aku tidak mau Andri tahu aku sudah mengendus rahasianya. Aku kemudian menghubungi bank tempat kami menyimpan tabungan bersama. Aku adalah pemegang utama rekening itu, jadi aku bisa mengakses detail transaksi. Setelah beberapa menit bicara dengan customer service, aku mendapat laporan bulanan. Saat kulihat, darahku seakan mendidih. Hampir setiap bulan, ada transfer ke rekening Rina. Kadang 5 juta, kadang 10 juta. Tidak hanya itu, ada juga pembayaran cicilan sebuah rumah dengan alamat yang tidak kukenal. Aku segera mencatat alamat itu. Hatinya berdegup keras. Apakah itu rumah yang mereka tinggali bersama? Aku tidak langsung mendatangi alamat itu. Aku sadar, ini bukan saatnya bertindak gegabah. Tapi aku mencatat semua detail dengan rapi. Setiap bukti adalah peluru. Dan aku akan menembakkannya di saat yang tepat. 2 hari kemudian, dengan alasan ada rapat di kantor, aku menemui seorang pengacara yang pernah menjadi klienku dulu. Namanya Pak Surya, pria parubaya dengan sikap tenang namun tegas. Apa yang bisa saya bantu, Bu Rani? Tanyanya setelah mendengar ringkasan ceritaku. Aku menghela napas panjang, lalu menunjukkan bukti foto pernikahan, slip transfer, dan laporan rekening. Pak Surya, saya ingin menggugat cerai suami saya. Tapi bukan hanya itu. Saya ingin memastikan dia tidak bisa menikmati sepeser pun harta saya lagi. Semua aset atas nama saya. Saya ingin membekukan semuanya sebelum dia sempat memindahkan. Pak Surya mengangguk pelan, menatapku penuh empati. Bu Rani, saya mengerti perasaan Anda. Dari bukti ini saja, Anda sudah punya posisi yang sangat kuat di pengadilan. Apalagi jika Anda bisa menambahkan saksi atau dokumen lain. Tentang aset, itu juga bisa kita urus. Tapi saya sarankan, Ibu jangan sampai memberitahu suami dulu. Biarkan ia tidak sadar apa yang sedang Ibu persiapkan. Aku mengangguk mantap. Itu memang rencana saya. Saya tidak mau dia tahu sampai semuanya siap. Kami kemudian berdiskusi lebih detail tentang langkah hukum yang harus diambil, pembekuan rekening bersama, gugatan cerai, bahkan perebutan hak atas rumah yang ditempati Andri dan Rina. Aku keluar dari kantor pengacara itu dengan perasaan lebih kuat. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, aku merasa punya kendali atas hidupku. Aku tahu bukti tertulis saja tidak cukup. Maka aku mulai mencari informasi lain. Lewat kenalan lama di kantor catatan sipil, aku berhasil memastikan bahwa memang ada pernikahan yang tercatat atas nama Andri dan Rina. Aku hampir pingsan membaca data itu. Jadi bukan hanya main-main, mereka benar-benar menikah secara resmi. Aku juga meminta bantuan seorang teman kuliahku yang bekerja di bank untuk mengecek apakah ada aset lain atas nama Andri. Ternyata, nihil. Semua aset selama ini memang atas namaku, rumah, mobil, bahkan tabungan deposito. Dengan kata lain, tanpa aku, Andri bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pria pengangguran yang hidup dari hartaku. Sadar akan hal itu, hatiku terasa sedikit lega. Setidaknya aku tahu aku punya kuasa lebih. Malam itu, Andri pulang dari dinas luar kota-nya. Seperti biasa, ia masuk rumah dengan wajah lelah tapi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Capek banget, Ran. Banyak rapat, katanya sambil menaruh koper. Aku menatapnya dalam-dalam. Ingin rasanya aku langsung melempar map biru ke wajahnya, berteriak tentang kebohongannya. Tapi aku menahan diri. Sebaliknya, aku tersenyum tipis. Oh ya? Wah, kamu hebat ya? Pasti melelahkan banget. Andri tampak lega dengan reaksiku. Ia tidak sadar bahwa aku tahu segalanya. Ia bahkan memelukku sebentar, seperti biasa, pelukan dingin tanpa kehangatan. Aku tersenyum dalam hati. Nikmatilah, Andri. Karena sebentar lagi, dunia yang kau bangun dengan kebohongan akan runtuh. Beberapa hari berikutnya, aku sibuk menyiapkan langkah demi langkah. Semua rekening bersama kubekukan lewat bank dengan alasan keamanan.
Aku sudah menandatangani kuasa hukum dengan Pak Surya untuk proses cerai. Dokumen kepemilikan rumah yang ditempati Andri dan Rina kurus ulang agar jelas bahwa itu milikku sepenuhnya. Aku menyiapkan salinan semua bukti di 2 tempat berbeda untuk berjaga-jaga jika salah satunya hilang. Setiap malam, aku pura-pura tidur di samping Andri. Tapi dalam hatiku, aku menghitung mundur waktu. Waktu di mana aku akan menyingkap semuanya. Waktu di mana aku akan berdiri tegak, menatap matanya, dan mengatakan, "Aku tahu segalanya. Dan kamu akan menyesal." Aku tersenyum kecil saat menatap bayangan diriku di cermin. Mata yang dulu sembab karena tangisan kini menyala dengan tekad. Bibirku yang dulu bergetar kini tersungging tipis, penuh keyakinan. Rani yang dulu mungkin lemah. Tapi Rani yang sekarang akan menghancurkanmu, Andri. Dan di dalam hati, aku sudah menyiapkan pertemuan itu. Pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Aroma pahitnya memenuhi ruang, namun yang terasa di lidahku bukan lagi kepahitan kopi, melainkan getir pengkhianatan. Andri sedang sibuk dengan ponselnya di ruang tamu. Aku memandanginya dari kejauhan. Wajahnya tenang, bahkan sedikit tersenyum sambil mengetik sesuatu. Aku bisa menebak siapa yang ia hubungi. Rina. Perempuan yang dulu kusebut sahabat, kini menikamku dari belakang. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Rasanya ingin aku rampas ponselnya saat itu juga. Tapi aku ingat betul nasihat pengacaraku, Pak Surya, jangan gegabah, Bu. Biarkan dia merasa aman. Saat waktunya tiba, semua akan jatuh ke tangan ibu. Aku menarik napas panjang. Ya, aku harus sabar. Aku sudah menyiapkan rencana, tinggal menjalankannya satu persatu. Beberapa hari sebelumnya, aku sudah ke bank untuk meminta pemblokiran rekening bersama. Aku adalah pemilik utama, jadi prosesnya tidak sulit. Apakah ibu yakin ingin menonaktifkan akses ini untuk sementara? Tanya petugas bank. Aku menatapnya mantap. Ya, untuk keamanan. Saya tidak ingin ada transaksi keluar tanpa persetujuan saya. Dengan tanda tangan di selembar formulir, akses Andri ke rekening itu resmi terputus. ATM yang selama ini ia gunakan untuk menarik uang dariku tidak lagi berfungsi. Aku bisa membayangkan wajahnya nanti ketika mencoba menggunakan kartu itu. Pasti bingung, panik, marah. Dan aku akan diam saja, pura-pura tidak tahu. Itu baru langkah pertama. Target berikutnya adalah rumah mewah yang mereka tempati. Dari hasil penyelidikan kecilku, rumah itu ternyata dibeli atas namaku. Andri menggunakan uangku untuk membayar cicilan, tapi sertifikatnya tetap kutulis atas namaku sejak awal. Aku masih ingat alasan yang ia ucapkan dulu. Ran, pakai nama kamu aja. Biar gampang urus pajak dan administrasi. Aku kan kerjaanku nggak tetap. Bodohnya aku percaya begitu saja. Tapi justru karena kebodohanku itu, kini aku punya senjata. Di kantor notaris, aku memastikan kembali semua dokumen kepemilikan. Notaris itu berkata dengan tegas, "Betul, Bu. Rumah ini sah milik ibu sepenuhnya. Suami ibu tidak tercatat dalam kepemilikan." Aku mengangguk puas. Jadi kalau aku mau, aku bisa mengambil alih rumah itu kapan saja. Bahkan mengusir mereka keluar dengan surat resmi. Membayangkan wajah Andri dan Rina panik ketika aparat datang, membuatku sedikit tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum kemenangan. Langkah berikutnya adalah menyusun gugatan cerai. Pak Surya sudah menyiapkan draftnya dengan detail. Alasan perselingkuhan, bukti pernikahan ganda, aliran dana ke pihak ketiga, hingga kelalaian suami dalam menafkahi. Semua tertulis rapi. Aku membaca berulang kali, lalu menandatanganinya dengan tangan sedikit gemetar. Tapi kali ini bukan karena ragu, melainkan karena perasaan campur aduk, sedih, marah, tapi juga lega. Seolah dengan tanda tangan itu, aku resmi melepaskan beban berat yang selama ini menindih pundakku. Namun, aku tahu ada satu hal yang belum kuselesaikan, konfrontasi langsung dengan Andri. Aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Aku ingin ia melihat sendiri wajahku ketika kebenaran itu terungkap. Aku ingin ia mendengar langsung kata-kataku saat aku mencabut semua kenyamanan hidup yang pernah ia nikmati.
Aku ingin ia tahu bahwa perempuan yang selama ini ia anggap lemah, ternyata bisa berubah menjadi badai yang akan meruntuhkan segalanya. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Andri tetap dengan gayanya, sibuk dengan ponsel, sering keluar rumah, kadang mengaku ada rapat mendadak. Aku tersenyum dalam hati setiap kali ia pamit. Biarlah ia menikmati sandiwara ini untuk sementara. Sampai suatu sore, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya agak muram. Ia melempar kartu ATM ke atas meja. "Ran, ATM kita kenapa ya?" Aku coba tarik uang, katanya kartu diblokir. Aku menahan senyum. Dengan wajah polos, aku menjawab, "Oh ya? Mungkin ada masalah sistem. Nanti aku tanyakan ke bank besok." Andri menghela napas. "Ya udah deh. Tapi aku butuh uang buat bayar partner. Bisa kamu transfer sekarang?" Aku pura-pura membuka aplikasi mobile banking, lalu berkata, "Saldo kita agak seret, Andri. Bisnis kamu belum ada pemasukannya?" Ia mengangguk, wajahnya terlihat kesal. "Iya, lagi seret banget. Makanya aku butuh kamu. Kamu ngerti kan?" Aku hanya menatapnya lama. Dalam hati, aku bergumam, "Mengerti? Oh, aku sangat mengerti. Kamu butuh aku, tapi hanya sebagai sapi perah." Aku tidak langsung meledak. Aku masih menunggu waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, aku sengaja bertanya dengan nada lembut, "Andri, kamu nggak capek bolak-balik keluar kota? Kadang aku khawatir kamu sakit." Andri tersenyum samar, meraih tanganku. "Tenang aja, Ran. Aku kuat. Semua ini juga demi kita kok." Aku hampir tertawa mendengar kalimat itu. "Demi kita? Demi Rina, maksudmu?" Aku menarik tanganku pelan, pura-pura lelah. "Ya sudah, hati-hati ya kalau ada dinas lagi." Andri mengangguk tanpa curiga sedikitpun. Ia benar-benar yakin bahwa aku masih istri bodoh yang percaya semua ucapannya. Suatu siang ketika Andri sedang meeting, aku memutuskan untuk mendatangi rumah yang mereka tempati. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri, bukan hanya lewat dokumen. Alamatnya tertera jelas di slip transfer, sebuah rumah di komplek perumahan baru. Begitu aku tiba, jantungku berdegup keras. Dari kejauhan, kulihat ada mobil Andri terparkir di garasi. Aku turun dari mobil, berdiri beberapa saat di depan pagar. Dari jendela, terlihat siluet seorang perempuan berjalan sambil membawa nampan. Aku kenal betul cara jalannya. Itu Rina. Lututku lemas. Aku mundur beberapa langkah, kembali masuk ke mobil. Air mataku jatuh deras. Aku sudah tahu kebenarannya, tapi melihat dengan mata kepala sendiri tetap saja menyakitkan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa sebodoh ini? Namun setelah beberapa menit, aku menghapus air mataku. Aku menatap rumah itu sekali lagi, kali ini dengan sorot mata tajam. "Rina, Andri, nikmatilah hari-hari kalian. Karena sebentar lagi, semua akan hilang." Aku pun melajukan mobil pergi. Malamnya aku kembali menemui Pak Surya. "Saya sudah siap, Pak. Kita jalankan semuanya." Beliau mengangguk. "Baik, Bu. Dalam waktu dekat, kita bisa mengajukan gugatan dan juga mengambil alih rumah itu secara resmi. Tapi saya sarankan, sebelum itu, Ibu bicarakan dulu dengan suami Anda. Minimal sekali, agar jelas posisinya." Aku tersenyum tipis. "Ya, itu memang yang saya tunggu-tunggu." Beberapa hari kemudian, Andri pulang lebih awal. Aku memutuskan malam itu adalah saat yang tepat. Kami duduk di ruang tamu. Aku menatapnya lama, membuat ia heran. "Kenapa sih, Ran? Dari tadi kamu diam aja," katanya sambil menyalakan televisi. Aku mematikan remote TV, membuatnya terkejut. "Andri, aku mau bicara serius." Ia menatapku curiga. "Tentang apa?" Aku menaruh map biru di meja. Tanganku menepuknya pelan. "Tentang ini." Andri menunduk, melihat isi map. Foto pernikahan. Slip transfer. Dokumen catatan sipil. Wajahnya seketika pucat pasi. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata keluar.
Aku menatapnya lurus. Berapa lama kamu mau menipu aku, Andri? Sampai kapan kamu pikir aku nggak akan tahu? Andri tercekat, mencoba tersenyum kaku. Ran, aku bisa jelaskan. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku terkekeh pahit. Tidak seperti yang kulihat? Jadi foto pernikahanmu dengan Rina itu hanya hayalanku? Slip transfer ke rekeningnya juga mimpi. Ia terdiam. Wajahnya panik. Aku bersandar, menatapnya dengan sorot tajam. Aku sudah tahu semuanya. Dan mulai malam ini, kamu bukan lagi suamiku. Semua rekening sudah kubekukan. Rumah yang kamu tempati bersama dia, itu milikku. Besok aparat akan datang. Andri terlonjak, wajahnya memerah. Kamu nggak bisa senaknya gini, Ran. Aku tersenyum dingin. Bisa, karena tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Suasana hening. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan napas Andri yang memburu. Dalam hati, aku merasa puas. Pertarungan baru saja dimulai, dan aku sudah memegang semua kendali. Aku menatap wajah Andri yang pucat pasi di hadapanku. Mat biru berisi bukti-bukti perselingkuhannya masih terbuka di meja. Tanganku terlipat di dada, menunggu reaksi. Ran, kamu harus dengar penjelasanku dulu, ucap Andri dengan suara bergetar. Aku mendengus. Penjelasan? Apa yang mau kau jelaskan? Foto pernikahanmu dengan Rina sudah jelas. Bukti transfer ke rekeningnya juga jelas. Atau kamu mau bilang itu semua hanya rekayasa? Andri mengusap wajahnya dengan panik. Ia berdiri, mondar-mandir di depan kursi. Aku terjebak, Ran. Semua ini nggak direncanakan. Rina datang lagi ke hidupku, dia bilang butuh bantuan, dan aku memotong kasar, dan kamu merasa jadi pahlawan? Dengan cara menikahinya diam-diam, di belakangku. Andri terdiam. Pandangannya jatuh ke lantai, seolah mencari jawaban di sana. Aku mendekat, berdiri tegak di hadapannya. Aku sudah terlalu baik padamu, Andri. Aku yang kerja keras, aku yang biayai hidupmu, aku yang sediakan semua ini. Dan balasanmu? Kau habiskan uangku untuk menghidupi perempuan lain. Ia menoleh cepat, nada suaranya meninggi. Aku laki-laki, Ran. Aku butuh dihargai, bukan cuma dikasihani karena uangmu. Kamu selalu bikin aku merasa kecil. Aku menatapnya lama, lalu tertawa getir. Jadi ini alasannya? Kau balas semua kebaikanku dengan mengkhianati aku, demi harga dirimu yang rapuh. Andri terdiam, wajahnya memerah. Ia tahu ucapanku benar. Aku menghela napas panjang, lalu duduk kembali. Dengan tenang aku berkata, mulai malam ini, kamu harus tahu posisimu. Semua aset sudah kubekukan. ATM-MU tak bisa lagi dipakai. Rumah yang kau tempati bersama Rina, itu milikku. Besok aparat akan datang dengan surat resmi. Kau dan perempuan itu harus angkat kaki. Andri terperanjat. Apa? Ran, kamu nggak bisa usir aku gitu aja. Aku juga suamimu. Aku menatapnya dingin. Salah. Kau sudah kehilangan hakmu sejak kau menikahi perempuan lain. Kau tahu konsekuensinya? Itu poligami tanpa izin, melanggar hukum. Aku bisa menjeratmu kapan saja. Andri membeku. Matanya bergerak gelisah, napasnya memburu. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar takut. Esok paginya, aku bangun lebih awal. Semua sudah kusiapkan bersama Pak Surya. Mobilku meluncur ke perumahan tempat rumah itu berdiri megah. Kali ini aku datang bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai pemilik sah. Ketika mobil berhenti di depan pagar, beberapa petugas dari pengadilan negeri sudah menunggu. Aku turun dengan langkah mantap. Selamat pagi, Bu Rani, sapa salah satu petugas. Sesuai perintah pengadilan, kami akan mengeksekusi pengosongan rumah ini. Aku mengangguk. Laksanakan. Pagar rumah diketuk keras. Tak lama, pintu terbuka, dan muncullah Rina. Rambutnya masih berantakan, ia tampak terkejut melihat banyak orang berdiri di halaman. Rani? Kamu ngapain di sini? Suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. Selamat pagi, Rina. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu langsung di rumah ini.
Oh ya, hampir lupa, rumah ini milikku. Wajah Rina seketika pucat. Apa maksudmu? Ini rumah suamiku. Aku memotong cepat. Suamimu? Maksudmu Andri? Maaf, dia masih sah suamiku secara hukum. Dan rumah ini terdaftar atas namaku, bukan atas nama Andri. Jadi kau yang tak punya hak tinggal di sini. Rina ternganga. Tangannya gemetar menggenggam kusen pintu. Tapi Andri bilang, Aku menyeringai sinis. ya, Andri memang pandai bicara. Tapi sepertinya dia lupa menunjukkan dokumen kepemilikan padamu. Tak lama, Andri muncul dari dalam rumah dengan wajah panik. Ran, Apa-apaan ini? aku melipat tangan di dada. Ini eksekusi. Mulai hari ini, kau dan Rina harus keluar. Semua barang milik kalian boleh dibawa, tapi rumah ini kembali padaku. Andri melangkah cepat mendekat, wajahnya memerah. Kamu gila. Kamu nggak bisa semena-mena. Seorang petugas maju, menyodorkan surat perintah eksekusi. Maaf, Pak. Surat ini resmi. Pemilik sah rumah ini adalah Ibu Rani. Kami hanya menjalankan tugas. Andri merebut surat itu, membacanya terburu-buru. Wajahnya makin pucat seiring matanya bergerak dari baris ke baris. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Rina mendekatinya, panik. Andri, jadi benar? Rumah ini bukan milik kita? Andri menoleh, terdiam. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Diamnya adalah pengakuan. Rina menjerit histeris. Kamu bohong. Kamu bilang rumah ini kita beli bersama. Kamu bilang semua sudah aman. Aku menatap mereka dengan tatapan puas. Aku heran, Rina. Dulu kau tega menikamku dari belakang. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Kau pikir bisa hidup nyaman dengan uangku? Kau salah besar. Tangis Rina pecah. Ia meraih lengan Andri, memukul-mukulnya dengan marah. Kamu penipu. Semua omonganmu bohong. Aku ninggalin segalanya buat kamu, Andri. Sekarang aku mau tinggal di mana? Andri mencoba menenangkannya, tapi suaranya juga pecah. Sabar, Rin, kita bisa cari cara lain. Aku tertawa dingin. Cari cara lain? Dengan apa? Rekening sudah kubekukan. ATM-mu mati. Aset yang lain juga sudah kublokir. Apa yang mau kalian pakai? Nafas? Andri menoleh padaku dengan mata merah. Ran, tolong, jangan begini. Aku masih suamimu. Kita bisa bicara baik-baik. Aku mendekat, menatapnya tepat di mata. Kamu salah. Aku sudah bukan istrimu lagi. Gugatan cerai sudah diajukan. Dan semua ini, Andri, adalah pembalasan atas pengkhianatanmu. Aku berbalik, memberi isyarat pada petugas. Mereka mulai memasuki rumah, mengeluarkan barang-barang yang diakui milik Andri dan Rina. Jeritan Rina makin keras. Aku nggak mau keluar. Ini rumahku juga? Aku nggak mau. Aku menoleh sekali lagi, menatapnya dingin. Keluar? Atau aku minta aparat mengusir kalian dengan paksa. Akhirnya, setelah hampir 1 jam penuh drama, Andri dan Rina menyerah. Mereka keluar dengan koper seadanya. Wajah keduanya kusut, mata sembab, langkah gontai. Orang-orang komplek mulai berkerumun, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka. Rina menunduk, malu. Andri hanya bisa menarik napas panjang, menahan amarah dan malu yang menyesakkan dada. Aku berdiri tegak di depan pagar, menatap mereka pergi. Ada rasa puas yang membuncah di hatiku. Namun bukan berarti aku bahagia. Luka ini masih ada, tapi setidaknya aku sudah menegakkan keadilan untuk diriku sendiri. Beberapa hari setelah pengusiran itu, kabar tentang Andri dan Rina menyebar cepat. Teman-teman lama mulai membicarakan mereka. Banyak yang menghubungiku, sebagian menawarkan simpati, sebagian lagi sekadar ingin tahu gosip. Aku tidak terlalu peduli. Yang jelas, hidup mereka sekarang hancur berantakan. Tanpa uangku, tanpa rumahku, tanpa status yang jelas. Beberapa kali Andri mencoba menghubungiku lewat telepon. Kadang dengan nada memohon, kadang dengan marah-marah. Tapi semua kutolak. Ran, kita bisa perbaiki semuanya. Tolong kasih aku kesempatan. Klik.
Teleponku tutup. Ran, kamu keterlaluan. Kamu tega bikin aku begini. Klik. Teleponku tutup lagi. Hingga akhirnya aku memblokir semua nomor yang ia gunakan. Aku tak ingin lagi mendengar suaranya. Malam itu aku duduk di ruang tamu sendirian. Rumah terasa sunyi, tapi untuk pertama kalinya aku merasa damai. Aku menatap sekeliling. Semua ini memang hasil kerja kerasku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merampasnya dariku lagi. Aku menyesap teh hangat, lalu bergumam pada diri sendiri, inilah awal dari kebebasan. Aku sudah menutup satu bab, dan siap membuka yang baru. Aku tersenyum kecil. Meski hatiku masih sakit, aku tahu perlahan-lahan aku akan sembuh. Karena aku sudah berani mengambil langkah yang dulu tak pernah kubayangkan, melawan. Dan malam itu, aku merasa untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menang. Hari pertama sidang perceraian akhirnya tiba. Aku melangkah masuk ke gedung pengadilan dengan dada tegak, ditemani pengacaraku, Pak Surya. Sementara itu, di kejauhan aku melihat Andri berdiri gelisah. Bajunya kusut, wajahnya kuyu, jelas berbeda dari sosok suami gagah yang dulu sering ia pamerkan di depan orang-orang. Rina duduk di kursi tunggu tak jauh darinya. Riasan tebal di wajahnya tak mampu menutupi kegelisahan. Sesekali ia menunduk, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan penuh benci. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Hakim memulai persidangan. Suaranya tegas namun tenang, memanggil namaku dan Andri untuk duduk di kursi masing-masing. Aku menghela napas dalam-dalam, menyiapkan hatiku. Penggugat, Ibu Rani, silakan sampaikan alasan pengajuan perceraian, ucap hakim. Aku berdiri. Dengan suara lantang, aku berkata, Yang Mulia, alasan saya jelas. Suami saya, Andri, telah melakukan pernikahan siri tanpa sepengetahuan dan izin saya. Ia juga menyalahgunakan harta saya untuk membiayai kehidupan rumah tangga barunya. Hal ini tidak hanya menyakiti saya, tapi juga merugikan secara finansial maupun moral. Ruangan hening. Hakim menatap Andri. Tergugat, apakah Anda membenarkan pernyataan ini? Andri menggeleng cepat, mencoba tersenyum kaku. Tidak, Yang Mulia. Semua itu salah paham. Saya memang dekat dengan Rina, tapi... Pak Surya langsung berdiri, menyodorkan setumpuk dokumen. Yang Mulia, izinkan saya menyerahkan bukti berupa akta pernikahan siri, foto-foto pernikahan, serta bukti transfer ke rekening atas nama Rina. Andri membeku. Wajahnya langsung pucat pasi. Hakim menerima berkas, lalu membacanya dengan seksama. Rina menunduk dalam-dalam, wajahnya merah padam. Orang-orang di ruangan berbisik-bisik. Hakim menatap Andri tajam. Tergugat, bukti ini jelas dan sah. Bagaimana tanggapan Anda? Andri membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tak sanggup menjawab. Aku menatapnya lekat-lekat. Dalam hati aku berbisik, inilah akibat kebohonganmu. Kabar persidangan itu menyebar cepat. Media lokal bahkan menulisnya, karena kasus ini melibatkan nilai aset yang besar. Nama Andri tercoreng habis-habisan. Di kantornya, ia digunjingkan. Rekan-rekan kerjanya menganggapnya tidak bertanggung jawab, bahkan ada yang terang-terangan mengejek. Beberapa proyek yang sedang ia tangani dibatalkan karena reputasinya jatuh. Rina pun tak kalah menderita. Di lingkungan perumahan, ia dicibir sebagai pelakor. Tetangga-tetangga menatapnya dengan sinis setiap kali ia keluar rumah kontrakan barunya. Suatu hari, aku mendengar kabar bahwa keluarga Rina pun menjauhinya. Orang tuanya kecewa, saudara-saudaranya menolak berhubungan lagi. Ia benar-benar kehilangan tempat berpijak. Aku tidak bersorak gembira mendengarnya, tapi dalam hatiku aku merasa inilah balasan yang setimpal. Meski aku menang di persidangan, luka hatiku tak serta-merta hilang. Malam-malamku masih sering ditemani tangis. Ada momen ketika aku teringat masa-masa indah bersama Andri dulu dan hatiku kembali perih. Namun aku belajar menerima. Aku mulai menyibukkan diri dengan pekerjaanku, mengembangkan bisnis yang sempat kuabaikan karena masalah rumah tangga. Aku kembali berhubungan dengan sahabat-sahabat lama yang dulu sempat menjauh karena cemburu buta. Mereka menerimaku dengan hangat. Ran, kamu kuat sekali. Kami bangga padamu, kata salah satu dari mereka. Aku tersenyum,
Untuk pertama kalinya tanpa rasa getir. Aku hanya berusaha bertahan. Kalau tidak, aku sudah hancur. Beberapa bulan setelah sidang, aku mendengar kabar terbaru tentang Andre. Setelah asetnya dibekukan, ia hidup kesulitan. Pekerjaan serabutan ia coba jalani, tapi hasilnya tak seberapa. Rina sering mengeluh di media sosial, menulis status penuh keluhan. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Aku menyesal. Tapi Andre tetap bersamanya. Entah karena cinta, atau karena sama-sama tak punya pilihan. Mereka kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Aku hanya bisa menghela napas mendengar kabar itu. Dulu mereka begitu angkuh, merasa bisa menipu dan mempermainkan aku. Kini mereka merasakan kerasnya hidup. Sementara itu, hidupku perlahan berubah. Aku mulai rutin mengikuti seminar bisnis, memperluas jaringan, dan membuka cabang baru usahaku. Orang-orang mulai mengenalku bukan hanya sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai wanita kuat yang bangkit dari keterpurukan. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi. Angin sepo-sepo mengusap wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar damai. Aku menatap langit, lalu berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Aku sudah melewati badai itu. Aku siap menjalani hidup baru." Beberapa bulan kemudian, sidang perceraian resmi diputuskan. Aku dinyatakan sah bercerai dari Andre. Semua aset tetap berada di bawah kendaliku. Hari itu aku pulang dengan senyum lega. Aku merasa pintu besar yang selama ini mengurungku akhirnya terbuka lebar. Aku duduk di ruang tamu, menatap dinding kosong yang dulu dipenuhi foto-foto pernikahan. Kini aku bertekad untuk tidak lagi membiarkan luka itu menguasai hidupku. Aku menulis sebuah catatan kecil di buku harian. Hari ini aku resmi bebas. Aku bukan lagi wanita yang dibohongi dan dipermainkan. Aku adalah diriku sendiri. Aku akan melangkah maju, meninggalkan masa lalu, dan membuka pintu untuk kebahagiaan baru. Aku menutup buku itu dengan senyum. Air mata menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Di sebuah rumah kontrakan sempit, Andre dan Rina bertengkar hebat. "Aku nggak tahan hidup miskin kayak gini, Andre," teriak Rina sambil membanting piring. "Kamu janji kasih aku hidup enak." "Mana?" Andre menahan kepalanya yang pusing. "Aku lagi usaha, Rin. Jangan terus-terusan nyalahin aku." Rina menangis, wajahnya penuh amarah. "Aku nyesel ninggalin keluargaku demi kamu. Nyatanya kamu cuma pecundang." Andre berdiri, matanya merah. "Kalau kamu nyesel, silakan pergi. Aku juga nggak butuh kamu." Pertengkaran itu menggema di rumah kecil itu. Tak ada yang menang. Yang tersisa hanya penyesalan dan kehancuran. Sementara mereka terus terpuruk, aku memilih menata hidup. Aku sadar, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa diraih dengan keberanian untuk melepaskan yang salah dan memperjuangkan yang benar. Aku sudah melangkah sejauh ini. Dan aku tahu, perjalanan baru akan segera dimulai. Sejak putusan pengadilan mengesahkan perceraianku, hidupku terasa jauh lebih ringan. Tak ada lagi beban harus berpura-pura bahagia, tak ada lagi ketakutan menanti suami pulang atau tidak. Kini aku bebas menentukan arah hidupku. Pagi-pagi aku bangun dengan hati lapang, menikmati sinar matahari yang menembus jendela kamar. Dulu, setiap pagi aku dipenuhi rasa cemas, takut Andre tak pulang, takut uangku habis, takut kebohongan lain terungkap. Tapi sekarang, yang kutemukan hanyalah rasa syukur. Bisnisku terus berkembang. Aku memperluas cabang, menambah karyawan, dan bahkan mulai merintis usaha baru di bidang properti. Orang-orang mulai mengenalku sebagai pengusaha wanita sukses. Suatu kali, seorang wartawan dari majalah bisnis ternama mewawancaraku. "Ibu Rani, banyak orang kagum pada ketegaran ibu setelah perceraian. Apa rahasia ibu bisa bangkit begitu cepat?" Aku tersenyum. "Rahasia saya sederhana, jangan biarkan orang lain mendefinisikan hidup kita. Kalau kita jatuh, jangan tunggu ada yang menolong. Berdirilah sendiri, dan buktikan bahwa kita mampu." Wawancara itu dipublikasikan, membuat namaku semakin dikenal. Bukan lagi sebagai korban perselingkuhan, melainkan sebagai simbol wanita kuat. Sementara aku melangkah maju,
kabar tentang Andri dan Rina semakin memprihatinkan. Mereka kini tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Andri kehilangan pekerjaannya setelah reputasinya hancur. Banyak klien enggan bekerja sama dengannya. Ia mencoba membuka usaha kecil, tapi gagal karena manajemen buruk dan modal terbatas. Rina, yang dulu penuh gengsi, kini harus terbiasa hidup pas-pasan. Ia mengeluh setiap hari, menyalahkan Andri atas nasib buruknya. Aku nyesel ikut kamu, Andri. Hidupku lebih sengsara daripada sebelum aku kenal kamu, bentaknya suatu malam. Andri hanya bisa menahan emosi. Kamu pikir aku nggak nyesel? Aku kehilangan segalanya karena kamu. Pertengkaran mereka menjadi makanan sehari-hari. Tetangga kontrakan sering mendengar teriakan dan tangisan dari rumah mereka. Aku tak pernah sekalipun menjenguk atau menoleh ke belakang. Aku tahu, itu adalah balasan dari perbuatan mereka sendiri. Suatu sore, ketika aku sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan mewah, aku melihat sosok yang sangat familiar. Rina. Ia tampak lusuh, mengenakan pakaian murahan, rambutnya berantakan. Di tangannya ada kantong belanja kecil berisi beberapa kebutuhan pokok. Tatapan matanya kosong saat ia menoleh ke arahku. Begitu ia menyadari aku berdiri di sana, wajahnya langsung berubah. Ada rasa malu, marah, sekaligus iri. Aku tersenyum tipis. Rina. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan barang belanjaannya. Aku nggak ada urusan sama kamu, Ran, katanya dingin. Aku mendekat, menatapnya tajam. Kamu benar. Kita memang sudah nggak ada urusan lagi. Hidupmu adalah hasil pilihanmu sendiri. Rina terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis di depanku. Aku bisa melihat jelas, penyesalan menggerogoti hatinya. Aku pergi meninggalkannya tanpa kata lain. Langkahku ringan, sementara ia tertinggal dalam bayangan hidupnya yang hancur. Waktu berjalan, dan aku tak pernah menduga hidupku akan mempertemukanku dengan seseorang yang baru. Namanya Arman, seorang pengusaha sukses di bidang teknologi. Kami pertama kali bertemu di sebuah seminar bisnis. Ia menawariku kerjasama untuk mengembangkan aplikasi keuangan yang bisa mendukung usahaku. Awalnya aku ragu membuka hati. Luka masa lalu masih membekas. Tapi Arman berbeda. Ia tak hanya tertarik pada bisnis, tapi juga sangat menghargai aku sebagai pribadi. Rani, aku kagum pada keteguhanmu. Kamu bukan hanya wanita kuat, tapi juga tulus. Itu jarang aku temui, ucapnya suatu malam saat kami makan malam bersama. Aku tersenyum, hatiku bergetar. Aku hanya berusaha bertahan hidup. Aku nggak mau lagi membiarkan orang lain merusak hidupku. Arman menatapku lembut. Kalau kamu izinkan, aku ingin berjalan di sampingmu. Bukan untuk mengambil alih hidupmu, tapi untuk mendampingimu. Kata-kata itu membuat air mataku menetes. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar menghargai diriku. Suatu hari, aku mendengar kabar mengejutkan. Andri ditangkap polisi karena terjerat kasus penipuan investasi. Ia terpaksa menipu orang demi memenuhi kebutuhan hidup, dan akhirnya aksinya terbongkar. Berita itu tersebar di media. Foto Andri dengan wajah lesu, tangan diborgol, terpampang di banyak portal berita. Aku membaca berita itu tanpa senyum, tanpa amarah. Hanya ada rasa lega. Akhirnya semesta menunjukkan keadilannya. Rina pun semakin terpuruk. Ia harus menanggung malu sendirian. Tetangganya mencibir, keluarganya enggan membantu. Ia jatuh sakit karena stres dan depresi. Sementara aku sedang berada di Bali saat kabar itu tersebar, menghadiri acara gala dinner bersama Arman dan rekan-rekan bisnis. Aku duduk anggun, mengenakan gaun elegan, tersenyum pada orang-orang yang menatapku dengan kagum. Aku sadar, hidup ini memang adil. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kini aku bukan lagi Rani yang dulu. Aku bukan wanita lemah yang rela ditipu suami dan dibohongi teman. Aku adalah Rani yang kuat, mandiri, sukses, dan siap menatap masa depan. Aku menatap bayangan diriku di cermin suatu pagi. Di sana ada seorang wanita berwibawa, dengan mata penuh keyakinan. Aku berbisik pada diriku sendiri, kamu sudah berhasil melewati badai. Sekarang saatnya menikmati pelangi. Dan aku tahu,
Inilah kemenangan sejatiku. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil memandang langit berbintang. Di sebelahku, Arman duduk dengan senyum hangat. Rani, katanya pelan, aku ingin kamu tahu, kamu nggak sendirian lagi. Aku di sini, selalu siap mendukungmu. Aku menoleh, menatap matanya yang tulus. Hatiku terasa damai. Terima kasih, Arman. Aku nggak pernah menyangka bisa bahagia lagi. Tapi sekarang aku percaya, aku layak mendapatkannya. Arman menggenggam tanganku erat. Dan di dalam hatiku, aku tahu, babak lama sudah kututup. Kini aku sedang menulis cerita baru, cerita yang penuh cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sementara Andri meringkuk di balik jeruji besi dan Rina hidup dalam kesepian yang mematikan, aku melangkah mantap ke depan. Hidupku bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang menemukan diriku kembali, tentang meraih kebahagiaan yang memang pantas kumiliki. Dan kali ini, aku yakin, aku tidak akan pernah jatuh ke tangan orang yang salah lagi. Aku duduk di ruang kerja baruku, ruangan luas dengan jendela besar yang menghadap ke kota. Dari sini, aku bisa melihat gedung-gedung menjulang, jalanan sibuk, dan kehidupan yang terus bergerak maju. Sama seperti diriku. Kadang aku masih teringat pada masa lalu, pada saat pertama kali melihat foto pernikahan itu, pada wajah suamiku yang tersenyum bahagia di samping temanku sendiri. Luka itu begitu dalam, seperti pisau yang menancap di dadaku. Namun kini, ketika aku menoleh ke belakang, aku hanya tersenyum tipis. Bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena aku berhasil mengubah luka menjadi kekuatan. Andri, laki-laki yang dulu kupercaya, kini menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Rina, teman yang menusukku dari belakang, kini hidup dalam kesepian dan penyesalan. Mereka berdua sudah menerima balasan yang setimpal dari semesta. Aku tak perlu lagi mengotori tanganku untuk menghancurkan mereka, karena mereka sendiri yang menggali lubang kehancuran itu. Sementara aku menemukan diriku kembali. Aku membuktikan bahwa seorang wanita tidak akan pernah runtuh hanya karena dikhianati. Justru dari pengkhianatan itulah aku belajar bangkit, belajar berdiri dengan lebih kuat. Aku belajar bahwa harta bisa direbut, cinta bisa dikhianati, tapi harga diri dan martabat, itu hanya bisa dijaga oleh diriku sendiri. Kini aku tidak lagi bergantung pada siapapun. Kekayaanku adalah hasil kerja keras tanganku sendiri. Kebahagiaanku lahir dari keberanianku mengambil keputusan. Dan hatiku, yang dulu hancur, kini telah dipulihkan oleh cinta yang tulus, cinta yang datang di waktu yang tepat. Aku pernah terjatuh sedalam-dalamnya. Tapi hari ini, aku berdiri di puncak, memandang dunia dengan senyum kemenangan. Dan jika ada satu hal yang ingin kusampaikan pada setiap wanita di luar sana, itu adalah, jangan pernah takut kehilangan seseorang yang berani mengkhianatimu. Karena yang sebenarnya kamu temukan adalah dirimu yang lebih kuat, lebih berharga, dan lebih layak bahagia. Aku menutup buku harianku malam itu, menuliskan satu kalimat terakhir. Aku sudah membalas dengan caraku. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesuksesan. Dan kini, aku benar-benar bebas.